Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama kita mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Tuhan Yesus telah mati bagi kita di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita. Kita bisa melihat penyertaan Tuhan selama masa pandemi ini. Kita masih bisa hadir di acara ini, kita masih bisa sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Semua adalah bukti bahwa Tuhan adalah Raja dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Mari bersama kita mengagungkan nama Tuhan dengan menaikkan pujian Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, tambah di katanya. Dengarlah suara pujian kumandang di sorga. Bangunlah jiwaku bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Makanlah Tuhan, Raja kehidupan, sorakanlah kemenangan atas keselamatan, muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Makanlah Tuhan, Raja Maha Kasih, ternyatalah kuasa-Nya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku, puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Landasan ibadah kita diambil dari Mazmur 63 ayatnya yang ke-8 hingga 9. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu,
Tangan kananmu menopang aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya selama 1 minggu ini kita telah melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita meminta ampun dan biarkanlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Sebelum kita masuk di dalam doa pengakuan dosa, mari bersama kita menaikkan pujian, kehendak Tuhan jadikanlah. Kehendak Tuhan jadikanlah, ku tanah liat kau penjunan. Bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan jadikanlah, pilih hatiku dan sucikan. Di hadirat-Mu ku berserah, Yesus Tuhanku, terimalah. Kehendak Tuhan jadikanlah, pegang hidupku agar tahan. Penuhi aku dengan Roh-Mu, hiduplah Yesus di hatiku. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyertai dan melindungi hidup kami. Pada saat ini kami ingin mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami semua, dan pimpin serta sertailah hidup kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Sebagai orang yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah penunjuk hidup baru sebagai penuntun hidup kita yang terambil dari Mazmur 31 ayat yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita akan mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat.
pokok doa yang pertama, mari kita berdoa untuk PPKM yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati usaha pemerintah ini untuk memutus rantai penyebaran virus. Untuk pokok doa yang pertama ini saya minta dengan kasih Bu Erni. Kemudian untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa untuk kelangkaan obat-obatan dan tabung oksigen. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi pihak yang terlibat dalam penyediaan obat-obatan dan tabung oksigen, serta dihindarkan dari orang-orang yang menyalahgunakannya. Untuk pokok doa yang kedua ini, saya minta tolong Bapak Sony. Kemudian untuk pokok doa yang terakhir, mari kita berdoa untuk Kota Malang yang saat ini berada di zona merah. Kiranya keadaan di Kota Malang segera membaik. Untuk pokok doa yang terakhir ini saya minta dengan kasih Pak Oto. Mari kita berdoa, nanti akan saya tutup. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami terus menyerahkan akan PPKM yang sedang berlangsung di Indonesia, bahkan rencana perpanjangan PPKM. Kami tahu Tuhan ini tidak mudah bagi kedua belah pihak, baik bagi pemerintah, bagi orang-orang yang berwenang melaksanakannya, baik itu secara keputusan maupun di lapangan. Baik kami sebagai rakyat, secara khusus mereka yang harus berjualan, kami tahu ini sama-sama berat. Namun kami mohon biarlah kedua belah pihak ini Tuhan menolong kami untuk saling tenang dan saling rendah hati. Hamba-Mu berdoa baik untuk aparat maupun masyarakat. Kiranya sungguh-sungguh Tuhan memberikan hikmat di dalam setiap tindakan yang diambil. Bahkan ketika pemerintahan kami merencanakan memperpanjang akan PPKM ini, tolong Tuhan berikan hikmat kepada kami rakyat Indonesia, kepada pemerintah, kepada semua aparat yang melaksanakan. Kami sungguh mohon kiranya Tuhan menjauhkan kami, menghindarkan kami dari orang-orang yang berencana mengambil keuntungan dari PPKM ini di dalam hal apapun. Baik itu kericuan-kericuan, baik itu demonstrasi, baik itu rencana-rencana jahat apapun yang hendak menambah suasana PPKM ini menjadi rumit. Tuhan, hamba-Mu mohon di dalam nama Yesus, gelisahkanlah mereka dan luputkanlah. Berikan kepada belas kasihan kepada kami, kepada pemerintah kami yang sungguh-sungguh memikirkan akan kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Berikan belas kasihan kepada kami. Berikan juga belas kasihan kepada kami seluruh rakyat yang mendukung pemerintah, yang terus menahan diri, mentaati Tuhan akan semua yang menjadi keputusan pemerintah. Lihatlah kami Tuhan dan berikanlah belas kasihan kepada kami. Karena kami tahu saat ini, kami hanya bergantung hanya kepada Engkau. Kami hanya memohon belas kasihan-Mu dan pengampunan dosa-dosa Tuhan di hadapan-Mu. Karena itu tolonglah ya Tuhan, apapun yang terjadi diperpanjang atau tidak, hamba-Mu mohon di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan melindungi bangsa dan negara kami, dan Tuhan memberkati semua usaha pemerintah kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ini sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dalam surga, hamba-Mu menyerahkan ya Tuhan untuk ketersediaan daripada oksigen dan obat-obatan yang semakin hari semakin langka karena tindakan oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan situasi di tengah penderitaan orang lain. Bapa dalam surga, mohon ya Tuhan, aparat dan penegak hukum bekerja sama juga dengan masyarakat agar mereka tidak mengambil keuntungan Tuhan di dalam situasi yang sangat mencekam ini. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan agar ketersediaan oksigen dan obat-obatan dapat tersuplai dengan baik di seluruh rumah sakit di Indonesia Tuhan, agar warga yang membutuhkan dapat segera tertolong dan tidak sampai banyak warga yang
tumbang karena ketersediaan oksigen dan obat-obatan. Mohon Bapa, Kau berikan hati yang punya rasa belas kasihan, hati yang benar-benar takut akan Engkau, agar mereka ya Bapa yang mengambil keuntungan di tengah penderitaan orang lain, mereka yang tertawa di atas air mata orang lain Tuhan, mereka dapat bertobat dan tidak berani mengambil keuntungan yang berlebihan di saat situasi yang membutuhkan ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa untuk pemerintah baik dari pusat sampai ke daerah agar distribusi oksigen dan obat-obatan dapat tersuplai dengan baik. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa di mana Indonesia mengalami pandemi COVID yang sangat luar biasa Tuhan, di mana hampir setiap daerah zona hitam, zona merah, khususnya untuk daerah Kota Malang Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memberikan belas kasihan pada Indonesia ini dan khususnya untuk Malang Tuhan, sehingga dapat kembali menjalani kehidupan normal seperti semula Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau campur tangan dalam membasmi memusnahkan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon kabulkanlah doa kami ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Tuhan, inilah seluruh doa kami. Kami percaya bahwa Engkau telah menyiapkan suatu rencana yang indah bagi bangsa kami, sesuai dengan waktu yang telah Kau siapkan. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hartines. Kepada Pendeta Hartines kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mohon maaf apabila nanti ada gangguan suara, ada bunyi-bunyi dari kendaraan yang berlalu lalang karena saya tidak memiliki tempat khusus seperti studio atau ruangan khusus yang dapat terhindarkan suara itu. Saya mohon maaf. Kiranya kita berjumpa lewat Zoom dalam kebaktian pagi hari ini dengan harapan saudara dalam keadaan baik-baik. Namun jika keadaan ada yang tidak baik-baik saja, mari memandang kepada Allah dan memandang kepada kedaulatannya. Sebab tidak ada sedikit pun di semesta alam ini yang luput dari kehendaknya. Mari sebelum kita belajar firman Allah, saya mengajak kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus yang mempunyai firman, yang berkasih karunia untuk memberikan firman. Kami memohon kepadamu, kasihanilah kami umat-Mu, dan bermurah hatilah kepada kami dengan memberikan firman-Mu pada hari ini. Sebab kami mempercayai dengan sepenuh hati kami bahwa segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan memang bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran-Mu, sehingga kami sekalian diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kami telah mempersiapkan diri kami di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Mazmur 90. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Memang nanti ada satu ayat yang menjadi konsentrasi kita. Sabda Allah dari Mazmur 90 ayat pertama sampai ayat 17. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, Engkau menghanyutkan manusia.
Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, dan di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kasih di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 60 tahun, adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan semarah-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Iya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Berbahagialah saudara-saudara yang dengan setia memperhatikan perkataan-perkataan kudus Allah. Tetapi yang paling berbahagia adalah setiap kita yang diberi hati yang bijaksana untuk melakukan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di awal COVID melanda, saya dulu ya berpikir bahwa COVID itu jauh dari kami. Dulu, ini pikiran saya dulu. Namun dalam satu peristiwa saya ditelepon oleh salah satu jemaat dan mengabarkan bahwa suaminya terpapar COVID. Dan seketika itu juga lisu. Artinya dia jatuh seperti tidak ada tulang-tulang yang menyangga dia. Ketika saya mendengar berita ini pertama kali, saya menjadi sangat lemas, saya gemetar seperti gempa bumi terjadi pada saya. Itu berita pertama kali. Jantung saya berdegup sangat kencang. Seharian saya merasa sesak nafas. Saya gemetaran dan saya tidak bisa berpikir lagi apa yang harus saya lakukan. Tetapi setelah agak tenang, saya mulai berpikir ternyata COVID itu sudah dekat, makin dekat. Saudara-saudara, saat ini Bapak yang terpapar ini memang sudah meninggal. Tapi ketika sebelum meninggal dan setelah dikabarkan terpapar COVID dan harus masuk IGD, saya berdoa begini, Tuhan, Bapak ini sangat rindu, karena dia ngomong sendiri ke saya, sangat rindu untuk beribadah, datang ke rumah Tuhan. 1 tahun lebih sudah dia tidak beribadah. Karena COVID dan karena usia di atas 60 tahun, maka Bapak ini tidak memiliki kesempatan lagi untuk beribadah. Itu baru satu yang mengabarkan demikian. Saya berharap tidak terjadi lagi. Memang ada banyak yang terpapar, tapi satu korban yang meninggal. Satu, saudara, saya sudah mengalami keadaan seperti itu. Saya gemetar, jantung saya berdegup, dan enggak karu-karuan saya alami karena saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Musa, pikiran Musa ketika menyaksikan dengan mata kepala sendiri, menyaksikan dari dekat orang-orang yang dipimpinnya keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, mereka bergelimpangan mayatnya di padang gurun. Bukan hanya satu, tapi sekian ribu orang, bahkan kemungkinan bisa diperkirakan angkatan yang keluar itu 600.000 orang laki-laki, kecuali Kaleb dan Yosua. Saya tidak bisa membayangkan gimana perasaannya Musa, gimana pikirannya Musa menyaksikan orang-orang yang dipimpinnya berhamparan mayatnya di padang gurun. Saudara,
Memang sebelumnya Tuhan sudah katakan lewat Keluaran 12 ayat 37 yang dikatakan sekitar 600.000 orang itu. Mari kita mencoba mengetahui gimana perasaan Musa. Bagaimana pikiran Musa? Apa yang sedang digumulkan oleh Musa ketika menyaksikan secara langsung orang-orang yang dipimpinnya itu bergelimpangan mayatnya di padang gurun. Lewat Mazmur 90 ini, saudara, kita mengenal, kita mengetahui, kita mencoba meresapi apa yang dipikirkan Musa, apa yang digumulkan ketika menyaksikan umat yang dipimpinnya itu pada akhirnya berhamburan mayatnya di padang gurun. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu dengan gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ya saudara, itu yang dirasakan oleh Musa setelah menyaksikan betapa banyaknya orang-orang itu pada akhirnya mati di padang gurun. Mereka tewas itu memang karena amarah Allah. Saya tidak mengatakan COVID ini sebagai tulah, tidak. Tapi latar belakang dari Mazmur 90 seperti itu. Karena Allah marah kepada mereka dan sudah diperingatkan tidak juga bertobat, mereka binasa seperti yang dikatakan Bilangan 14 ayat 23. Mereka berhamburan semua. Menyaksikan itu, maka Musa mengatakan, engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, dan di waktu lisut dan layu. Apa artinya, saudara? Artinya kita mau ditunjukkan bahwa hidup manusia itu sekejap. Hidup manusia itu singkat. Hidup manusia itu sebentar, sementara. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, memang sebenarnya mereka tidak tewas dalam satu waktu, tidak. Tapi dalam jangka waktu kurang lebih 38 sampai 39 tahun. Itu dihitung setelah keluar dari tanah Mesir dan ketika sudah berangkat dari Gunung Horeb ketika mereka sudah menerima 10 hukum. Singkat, 38 tahun atau sampai 39 tahun. Mereka sesungguhnya tidak menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya itu adalah hidup setelah dibebaskan. Hidup yang benar-benar hidup itu sebenarnya adalah hidup setelah dimerdekakan. Saudara-saudara, status baru itu seharusnya menjadi kehidupan baru juga. Dan ketika dibebaskan dari perbudakan, dibebaskan dari satu penganiayaan yang besar, seharusnya hidup setelah itu dijalani dengan hati yang bijaksana. Namun kenyataannya apa? Banyak, bahkan sangat banyak yang menjalani hidupnya setelah dibebaskan tidak dengan hati yang bijaksana. Contohnya ya mereka ini. Mereka berhamburan dan tewas di padang gurun dalam perjalanan itu. Apakah memang mereka tidak tahu kalau memang waktu yang sedang ada pada mereka itu singkat? Atau sebenarnya mereka tidak sadar bahwa hidup manusia itu sebenarnya sementara saja? Atau sudah diperingatkan bolak-balik, kenapa masih juga tidak bertobat? Saudara, kita tidak tahu itu. Tetapi karena doa Musa dicatat dalam kitab Mazmur ini, tujuannya adalah supaya angkatan demi angkatan, generasi demi generasi, tidak mengulang hidup yang tidak bijaksana tadi. Tidak mengulang hidup yang sia-sia yang dilakukan oleh umat Allah ketika dalam perjalanan di padang gurun. Bahkan dikasih tahu kepada kita, disampaikan kepada kita, supaya kita jangan mencontoh hidup yang tidak bijaksana tadi. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan,
hidup setelah dibebaskan dari perbudakan, termasuk perbudakan dosa, haruslah hidup yang dijalani dengan hati yang bijaksana. Pertanyaannya begini, apa sih yang membuat orang itu, mereka itu, umat mula-mula itu tidak hidup dengan bijaksana? Ternyata dalam Keluaran 32 ayat 9 berkata begini, saudara. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk ini artinya tidak percaya Tuhan, tidak mempercayai Allah, walaupun sudah menikmati pemeliharaannya, walaupun sudah menikmati kebaikannya, dan dengan mata kepala sendiri melihat begitu banyaknya mukjizat-mukjizat yang mereka lihat sendiri, alami sendiri. Toh mereka tegar tengkuk, tidak percaya. Jadi ini yang menyebabkan mereka tidak bisa hidup dengan bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari pada hari ini kita semua yang mendengarkan firman ini, Tuhan mau supaya kita hidup dengan bijaksana. Bukan mencontoh yang tidak bijaksana, bukan mengeraskan hati, bukan tegar tengkuk dan keras kepala, bukan. Tapi Tuhan mau supaya kita yang sudah dibebaskan ini hidup dengan bijaksana. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat, bijaksana itu sama dengan hikmat, adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita benar-benar mempercayai dan mau hidup dengan bijaksana, sebenarnya kita ini berpacu dengan waktu. Karena itu, saya mengajak kita supaya kita meminimalisasi kelupaan. Dalam seminggu ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk membaca Mazmur 90 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya bawa kita pada konsentrasi ayat ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa artinya? Apa maksudnya? Ternyata saudara, yang dimaksud pertama itu hidup itu singkat. Hidup itu sementara. Dibandingkan apa? Dibandingkan kekekalan. Bukan dibandingkan dengan angka. Saudara, hari ini di GKT Banyuwangi masih ada jemaat yang berumur 91 tahun. Masih ada. Bahkan sudah berjalan ke 92 tahun. Masih segar, masih sehat, masih kuat berdoa, masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan rohani lewat WhatsApp group. Sepanjang minggu kita tetap ada kegiatan tanpa jeda. Ada pemuritan, ada katekesasi, ada persekutuan doa, doa pagi, saat teduh, dan lain sebagainya. Masih bisa mengikuti. Saya kurang tahu di pos pembinaan iman Araya, paling senior umur berapa? Saya tidak hendak untuk membandingkan, tapi paling tidak orang itu akan takjub kalau orang itu panjang umurnya. Makanya kalau ulang tahun kan senang sekali dinyanyikan panjang umurnya, paling senang. Kalau kita mau jujur sebenarnya, sekalipun umur 90, sekalipun umur 100, tetap dinamakan singkat. Saya ulangi ya saudara, tetap dinamakan singkat. Kok bisa? Ya, karena perbandingannya adalah kekekalan. Kekekalan itu kan tidak ada batasnya. Kekekalan itu kan tidak ada tepinya. Perbandingannya bukan dengan angka, dengan kekekalan. Makanya disebut singkat, bahkan sangat singkat. Kalau saudara berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan jemaat, dengan sesama anggota tubuh Kristus yang berusia sangat senior, paling yang keluar dari mulutnya seperti Bobo ini ngomong begini, cepet sekali ya, nggak terasa, moro-moro Bobo 92 tahun.
Moro-moro itu bahasa Jerman yaitu tiba-tiba. Saudara-saudara, bukan berarti langsung lompat 91, 92, bukan. Artinya memang singkat. Artinya memang seolah-olah sekejap walaupun tahun-tahun itu dijalani. Tanpa kita sadari, kita sedang berpacu dengan waktu. Kita sedang dikejar oleh waktu. Memang orang yang hidup bijaksana, orang yang takut akan Tuhan itu akan berpacu dengan waktu, akan diburu-buru oleh waktu. Sebaliknya orang yang hanya menanti waktu itu akan bosan, sangat bosan. Dan maaf, kalau ditanya, dikunjungi, ini pengalaman sih di Banyuwangi, orang yang cuma menunggu waktu kalau ditanya mau didoakan apa, jawabannya satu kata, mati. Bosan dia, tidak bisa lakukan apa-apa. Saudara-saudara, orang yang hidup bijaksana tidak demikian, tidak menunggu waktu, tapi berpacu dengan waktu. Singkat soalnya. Firman Tuhan mengatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Singkat, saudara. Semua orang akan menjalani waktu. Semua orang, tanpa terkecuali. Tapi umat Tuhan, gereja akan menjalani dengan hati yang bijaksana dan tidak akan membiarkan waktu itu berlalu dengan sia-sia. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak sia-sia, supaya kita menjalani dengan hati bijaksana, supaya kita tidak hanya menunggu waktu. Bagaimana caranya? Saudara, saya masih sangat senang menggunakan latar belakang Mazmur 90 ini sebagai contoh. Setelah umat itu dibebaskan dari perbudakan, umat Allah kan berjalan di padang gurun selama kurang lebih 38 sampai 39 tahun, bergantung dari mana kita menghitungnya. Dalam perjalanan di padang gurun itu, saudara, bukan perjalanan yang aman, bukan perjalanan jalan tol, bukan. Tapi kalau saudara tahu, perjalanan di padang gurun itu bukan perjalanan yang biasa-biasa, penuh bahaya. Nah ini saudara, penuh ancaman, penuh bahaya. Contoh ya saudara, dalam perjalanan itu. Sama dengan perjalanan hidup kita mestinya. Panas, sangat panas. Dingin, sangat dingin. Tahukah saudara, tanpa diminta oleh umatnya, Allah sudah menyediakan tiang awan dan tiang api. Walaupun itu menunjukkan syekinah Allah. Allah ada di antara umatnya, tetapi sekaligus mengurangi sangat panas dan mengurangi sangat dingin. Walaupun mereka masih merasakan panas, walaupun mereka masih merasakan dingin, tapi Allah sudah menyediakan tanpa diminta untuk umatnya. Lah orang yang tidak bijaksana, ngerti enggak itu? Enggak mengerti. Karena apa? Matanya terbatas melihat persoalan dirinya. Lalu yang kedua, perjalanan di padang gurun itu tidak bebas ancaman. Banyak ancaman, khususnya kan lewat daerah bangsa-bangsa. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Kemenangan demi kemenangan sehingga mereka terus maju berjalan. Sama seperti hidup kita. Tanpa kita tahu atau minta, Tuhan itu sudah kasih kita kesempatan untuk menang dalam hidup ini, terus jalan, terus maju. Persoalannya orang yang tidak bijaksana, mau ngerti enggak? Tidak mau ngerti. Kenapa? Karena tegar tengkuk itu tadi, karena keras hati itu tadi. Dan paling tidak yang ketiga, perjalanan padang gurun. Diceritakan perjalanan padang gurun itu berbatu-batu, saudara. Masih ingatkah saudara ketika Musa memukul gunung batu, menunjukkan itu ada bukit batu. Dan di antara bukit-bukit itu menurut catatan Alkitab, Ulangan 8 ayat 15, di situ banyak binatang gurun yang ganas, yang mematikan, yang mematok mereka langsung mati. Banyak. Ada ular, ada kalajengking, dan lain sebagainya. Tuhan sudah membuat mereka tidak mengganggu. Walaupun ada satu peristiwa, karena mereka masih keras hati, Tuhan suruh keluar, mati semua sudah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah mereka yang hidup tidak bijaksana, ngerti bahwa Allah telah melakukan jauh lebih besar dari apa yang dituntut oleh umatnya, dari apa yang dibutuhkan umatnya? Tidak. Nggak mau ngerti. Sekali lagi, apa yang menyebabkan tidak mau mengerti terhadap pekerjaan Allah?
terhadap apa yang sudah Allah sediakan, tegar tengkuk. Tidak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi sumber ketidakberhikmatan itu tegar tengkuk, bersungut-sungut, dan memberontak kepada Allah dan kepada pemimpinnya yaitu Musa pada waktu itu. Yang mereka persoalan soal makan, soal minum, soal makan, soal minum, itu saja. Padahal yang sudah Allah lakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini? Pada saat firman Tuhan ini disampaikan, Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup dengan bijaksana dalam perjalanan kita yang sementara di dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita loh saudara, sementara kita musafir. Tuhan sudah bebaskan kita dari perbudakan, Tuhan mau supaya kita hidup dengan bijaksana. Waktu kita tidak banyak, singkat. Karena itu kita berpacu dengan waktu. Sekalipun perjalanan ini banyak kesukaran, kita masih bisa jalan. Sekalipun dalam perjalanan ini banyak persoalan, kita toh masih bisa kerja walaupun WFH. Sekalipun dalam perjalanan banyak kesusahan, Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk berkarya. Kenapa? Tuhan sudah lakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Karena pikiran kita terbatas, waktu kita terbatas. Allah tetap memelihara kita dengan kebaikan-kebaikannya. Saudara, orang yang bijaksana itu, orang itu akan berbagi kebaikan dalam keadaan apapun. Bukan cuma mengeluh. Soal apa? Makan, minum itu saja. Walaupun saya mengatakan bukan berarti tidak perlu. Tapi pandanglah kepada Allah yang berdaulat, yang sudah memberikan jauh lebih besar dan lebih banyak. Orang yang bijaksana akan berbagi kebaikan karena sudah menerima kebaikan Allah. Sedikit tetap disyukuri, itu Allah baik. Orang yang bijaksana akan berbagi berkat. Kenapa? Karena sudah menerima berkat. Orang yang bijaksana akan berbagi kemurahan karena sudah menerima kemurahan Allah. Seperti yang dicatat dalam Mazmur 90 ayat 17. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Ini orang bijaksana. Gereja Tuhan, mari menjalani hidup yang sementara ini di dunia ini, karena kita berpacu dengan waktu, hidup dengan bijaksana. Contoh praktisnya itu bagaimana? Begini saudara, kita tahu, saya belum mendengar kabar, kalau di Banyuwangi kurang lebih sudah ada 9 atau 10 keluarga yang terpapar, yang almarhum 1. Saya berdoa tidak ada yang sampai jatuh meninggal, tapi terpapar sehat kembali. Saudara, ada banyak di antara kita yang punya pegawai, punya karyawan, punya pembantu, punya asisten yang tidak bisa dihindari kalau terpapar. Kita menjaga, kita disiplin, toh bisa terpapar juga. Kalau sudah terpapar, saudara sebagai umat Allah yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan, menjalani hidup dengan bijaksana, bagaimana memandang mereka? Karyawan itu, pegawai itu, pembantu, asisten, atau apapun itu dengan bijaksana. Apakah saudara berkata kesempatan untuk mencat? Nah ini saudara, kadang dalam keadaan seperti ini kita berpikir kesempatan untuk mencat. Tapi orang yang bijaksana akan berpikir kesempatan menunjukkan kebaikan Allah yang sudah saya terima, saya tunjukkan pada dia, saya berikan kepada dia. Kesempatan untuk menunjukkan dan berbagi berkat, karena Tuhan masih memberikan berkat. Kesempatan untuk berbagi kemurahan, karena Tuhan sudah memberikan saya kemurahan. Saudara, saya yang kami lakukan di Banyuwangi, ketika mendengar dan jemaat lapor, saya kena COVID. Ada yang istrinya, ada yang suaminya, ada yang keluarga itu. Lalu saya pasti bertanya, apa yang bisa kami lakukan? Saudara, ada pelayanan yang gereja lakukan, ada yang pelayanan pribadi.
Yang pasti orang kalau sudah dibilang kena COVID itu malu. Takut dijauhi tetangga karena mau nggak mau kan lapor puskesmas, lalu rumah disemprot, semua orang tahu, bahkan kalau tetangga-tetangga atau penduduk sekitarnya itu tidak siap, mereka tuh sampai diteriaki nggak boleh keluar rumah. Maka apa yang kita lakukan? Mari kita suplai makanan. Jangan sisa. Lah ini saudara, kita mengatasnamakan kebaikan, sisa ya jangan. Kasih yang bervitamin, kasih yang bergizi, kasih yang terbaik, berikan lebih, jangan sampai kurang, sampai sembuh. Saya yakin orang yang ditolong karena kebaikan Allah, dia pun akan menolong orang lain. Betapa indahnya hidup yang singkat, berpacu dengan waktu, kita jalani dengan bijaksana. Dan itu terus-menerus akan dilakukan gereja Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, ketika kita sudah melihat diri kita dibebaskan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami. Apa artinya? Artinya kematian itu menjadi batas hidup manusia yang sementara. Saudara, ada orang yang tabu membicarakan kematian. Dalam bahasa Jawanya itu disebut ngalup. Duh, COVID gini kok ngomong kematian. Ada orang yang sama sekali tidak berani, saudara, membicarakan kematian. Padahal kematian itu nyata. Kematian itu pasti, bukan ngalup. Ajaran GKT dalam katekismus berkata demikian. Kematian kita bukanlah untuk melunasi hutang dosa kita, melainkan mengakhiri perbuatan dosa dan menjadi pintu masuk ke dalam hidup yang kekal. Sudah diajari. Jadi kematian itu, membicarakan kematian itu bukan hal yang ngalup, bukan juga tabu. Tapi justru kita akan diajari hidup yang bijaksana. Karena berpacu dengan waktu, semakin dekat, semakin dekat. Waktu kita tidak banyak, waktu kita singkat. Dan kematian itu harus benar-benar kita pandang sebagai akhir dari perbuatan dosa dan masuk dalam kehidupan yang kekal. Paling tidak, saudara, melalui Mazmur 90 ini kita jadi tahu seperti apakah kematian yang akan kita hadapi. Sadar bahwa ada kematian yang harus kita hadapi, membuat kita punya pandangan yang bijaksana. Kita tidak selama-lamanya hidup di dunia ini. Jangan seperti umat Allah zaman itu yang tidak bijaksana, matinya sia-sia, dikenal oleh anak-anak dan keturunannya sebagai kaum pemberontak. Jangan dikenal seperti itu. Di padang gurun mereka hidup tidak bijaksana, matinya macam-macam karena memberontak dipagut ular. Bahkan yang paling miris, matinya itu rakus. Celaka bukan? Saudara-saudara, mari kita berpacu dengan waktu sebelum kematian itu sendiri tiba. Sebagaimana halnya Musa, menjelang usianya yang ke-120 tahun, ketika kematiannya mendekat, justru mewariskan pengajaran supaya hidup umatnya hidup bijaksana, takut akan Allah, hormat kepada Allah. Yang warisannya itu kita nikmati juga pada hari ini. Warisan itu kekal, pengajaran itu kekal, dan warisan itu disampaikan kepada anak-anak dan keturunannya. Ini saudara, hidup yang bijaksana itu mulai memikirkan warisan kekal, bukan hanya ada yang di dunia. Syukur kalau saudara diberikan kelebihan itu semua. Tetapi ketika kita mau hidup bijaksana, warisan apa? Warisan kekal apa yang kita siapkan? Warisan imankah? Warisan kebaikan-kah? Warisan keteladanan-kah? Warisan kemurahan? Warisan kejujuran? Dan banyak lagi. Yang mana yang saudara dan saya siapkan? Jauh hari harus disiapkan. Karena kita berpacu dengan waktu. Supaya ketika tiba-tiba waktu itu tiba, warisan itu sudah dinikmati oleh anak-anak kita, oleh keturunan kita, dan mereka hidup dengan bijaksana. Mari disiapkan, saudara. Mereka melihat hidup kita secara langsung, mereka melihat hidup kita dari dekat. Warisan apakah dan apa sajakah yang akan diceritakan dari generasi ke generasi? Orang yang hidupnya tidak bijaksana akan dikenal dengan pemberontakannya.
Orang yang hidupnya tidak bijaksana akan dikenal dengan tegar tengkuknya. Sampai mati ya tidak percaya. Karena itu tidak bijaksana. Sementara kita, mari supaya anak-anak kita mengenal Tuhan kita, mengenal kemurahan, mengenal kebaikan. Ayo diwariskan juga. Jangan berhenti pada diri kita. Wariskanlah itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca Mazmur 90, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebenarnya yang pertama itu hidup itu singkat, sementara. Ayo berpacu dengan waktu, jangan menunggu waktu. Yang kita tunggu hanya kedatangan Kristus yang kedua. Mari kita jalani. Tuhan sudah lakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Kalau sampai hari ini toh kita masih hidup, Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk memberikan kebaikan pula kepada orang lain, membagikan berkat kepada orang lain, membagikan kemurahan kepada orang, bisa dilakukan. Persoalannya kita mau bijaksana atau tidak. Lalu yang kedua, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya apa? Batas kesementaraan itu adalah kematian. Kematian bukan perkara yang tabu. Kematian itu pasti pintu menuju kekekalan. Kita sedang berpacu dengan waktu kematian yang akan segera tiba. Warisan apakah yang sudah kita siapkan? Baik pribadi, baik gereja. Contoh keteladanan, kepercayaan yang sungguh kepada Allah. Mari kita siapkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya kita hidup dengan bijaksana selama kita hidup sementara di dunia ini. Mari kita berdoa. Seperti doa ini yang dinaikkan generasi demi generasi. Demikian kami juga berdoa pada hari ini, ya Allah, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Curahkanlah bagi jemaat-Mu di pos Araya hati yang bijaksana itu, agar nama-Mu masyhur di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgis. Demikian firman yang telah disampaikan, kiranya kita bisa belajar untuk menggunakan waktu yang kita miliki saat ini dengan bijaksana. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan menaikkan pujian hanya oleh darah Yesus. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan kami telah memberikan
sebagian dari apa yang kami punya untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya apa yang telah kami berikan ini bisa digunakan untuk memuliakan kerajaan-Mu. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya untuk warta, saya persilakan kepada Ibu Erni. Baik, Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Hartinus yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ya, firman Tuhannya begitu menyegarkan kita, mengingatkan kita, dan meneguhkan kita. Untuk di dalam masa-masa pandemi ini kita justru harus menggunakan waktu, bukan menunggu kapan pandemi ini berlalu, tapi gunakan waktumu untuk terus memuliakan nama Tuhan, hidup dengan bijaksana, yaitu berbagi berkat, berbagi kemurahan, yaitu terus percaya kepada kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, Pendeta Hartinus. Tuhan memberkati pelayanan dan juga seluruh kehidupan keluarga Bu Hartinus. Terima kasih. Yang kedua, kami seluruh jemaat GKT PPI Araya, seluruh pengurus hamba Tuhan, dan seluruh jemaat, bahkan juga guru-guru sekolah minggu, menyatakan turut berduka cita atas kepergian Ibu Sri Purwanti, yaitu kakak daripada Ibu Wahyu Budiarti, istri daripada Pak Agus. Kiranya Tuhan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Kita bersyukur bahwa Ibu Sri Purwanti boleh menjadi bagian di dalam doa-doa kita, menjadi bagian di dalam terus kita boleh mendukung keluarga ini. Kiranya Tuhan terus menghiburkan. Doakan tetap untuk anaknya dari Ibu Sri, jadi ayahnya sudah meninggal, Ibu Sri juga meninggal karena COVID, dan saat ini 3 anaknya, 1 sudah negatif, 2 anaknya masih berjuang melawan COVID. Demikian ya Ibu Wahyu ya, atau Pak Agus, demikian betul ya? Oh iya Bu, betul. Ya. Yang 1 masuk RS. Yang 1 masuk rumah sakit, Mas ya. Oh ya. Jadi yang 1 di rumah, Pak? Ya sudah membaik Bu, sudah. Tapi sudah membaik. RS. Baik. Ya, kita bersyukur. Yang kedua juga sudah membaik. Sekarang yang 1 masih di rumah sakit untuk berjuang ya. Kita terus berdoa, kita tentu dapat merasakan di dalam dalam kurun waktu yang sangat singkat ketika anak ini sudah menjadi yatim piatu. Ini merupakan satu perjuangan, tetapi biarlah keluarga Bu Wahyu boleh tetap percaya bahwa kuasa dan pemeliharaan Tuhan selalu ada bagi mereka. Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah menyediakan. Amin. Kiranya Tuhan boleh menguatkan ya. Kemudian saya mengingatkan untuk kelas katekisasi, ya, itu hari Senin dan hari Rabu pada jam 7 malam. Rekan-rekan yang dalam kelas katekisasi ini, demikian juga para orang tua, mari kita mendorong dan mengingatkan ya untuk setiap hari Rabu dan juga hari Senin. Kemudian juga ada satu tambahan untuk Departemen Ibadah, Pelayanan Ibadah, hari Selasa itu akan mengadakan pertemuan. Silakan untuk setiap ketua departemen boleh mengingatkan ya ibadah dan persekutuan baik itu RC, Dogma maupun umum KU, kita akan mengadakan pertemuan Departemen Pelayanan Ibadah Persekutuan hari Selasa jam 7 malam. Ya, silakan ketua departemen mengingatkan semua anggotanya. Dan juga mengingatkan untuk tim kelompok Mari Berdoa, Selasa ini kita juga ada jam 7 lewat video call ya. Kemudian terus mengingatkan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari Kamis, setiap hari Kamis kita tetap melaksanakan doa dan puasa. Ya, doa dan puasa mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 4 sore. Nah, kemudian pada hari Kamis terakhir, Kamis yang terakhir, mulai dari jam 6, 9, jam 12, jam 3 sore, kita akan berdoa bersama lewat online. Jadi jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3 sore, kita akan doa bersama lewat online. Jadi siapapun yang bisa bergabung silakan. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Dan juga atas nama keluarga Bapak Ibu Wahyu, atas nama keluarga beliau, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mendukung, telah memberikan
dukungan kepada keluarga ini yang disalurkan melalui rekening gereja, yaitu atas nama Bapak Sony dan Ibu Joyce. Kita, apa yang menimpa saudara kita, itu pun yang juga kita rasakan. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan doanya, untuk dukungan kasihnya. Kiranya Tuhan terus menguatkan setiap kita dan mendorong kita untuk menjadi berkat. Demikian untuk warta jemaat yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada tambahan, nanti bisa Pendeta Aliatman menambahkan. Baik, saya serahkan. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Aliatman. Kami persilakan. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudari semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Kebaktian selesai, saat teduh.